Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu pembelajaran tentang getaran harmonik ya. Pada video pertama kita membahas tentang simpangan getaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kecepatan getaran atau subpokok pembahasan adalah kecepatan getaran harmonik. Ya, lanjut ke pembahasannya. Kecepatan getaran harmonik ya. Diturunkan dari simpangan getaran dulu ya. Ini ada benda bermassa M berjadi apa diikat dengan tali yang panjangnya R ya atau jari-jarinya R kemudian diputar secara vertikal seperti ini ya. Maaf di sini tidak ada gerakan ya. Nah, oke. Cukup dengan ilustrasi ini. Nanti suatu saat partikel ini atau benda ini diputar mencapai suatu titik ya, misalkan ini ya. Tuh. Kecepatannya tetap menyinggung lingkaran ya. Nah, sudut yang diapitnya adalah theta. Nah, kemudian nanti ini proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X seperti ini, ya. Tuh. Proyeksikan dengan cara membuat garis lurus sejajar dengan sumbu X seperti ini. Kemudian pindahkan kecepatan ke arah kanan. Kenapa? Karena kecepatan itu adalah vektor bisa dipindahkan kemana saja arah atau ya dengan catatan kecepatan itu arahnya tidak berubah dan nilainya apalagi tidak berubah. Oke, seperti ini. Ya, nah, kemudian nanti ini sistem vektor ini saya uraikan lagi ke arah kanan seperti ini. Ya, tuh. Nah, ini uraikan jadi dua komponen ya, terhadap X dan terhadap Y seperti berikut. Ya, cara uraian seperti ini. Nah, ini berarti Px ya, Px yang ini Py, Px dan Py. Oke, dari data ini untuk mencari simpangan kita gunakan aturan sinus. Sekarang untuk mencari kecepatan kita gunakan aturan kosinus. Perhatikan ya. Aturan kosinus ya. Berarti kecepatan getaran berarti kita beri notasi Py. Nah, kenapa pakai Py? Karena simpangannya dinyatakan dengan Y ya. Nah, pakai aturan kosinus theta atau kosinus ya. Nah, kosinus itu adalah datar dibagi miring. Datarnya adalah ini. Miringnya adalah ini. Nah, berarti nanti itu Py per Pi ya. Nah, berarti dari data ini Py itu sama dengan Pi cos theta ya. Oke? Nah, perhatikan nih. Kecepatan suatu benda ketika melingkar itu berlaku omega kali R, ya. Oke? Nah, di sini tidak ada R, yang ada adalah amplitudo, ya. Nah, omeganya kita ganti 2 pi per T kalikan dengan A, ya. Nah, atau 2 pi kali F kali A. Jadi nanti rumus yang ini bisa dibawa ke sini. Pi Y sama dengan pi ganti nih, pi maksimum cos theta. Nah, kita rubah satu-satu. Nah, kita punya rumus ini lagi. Y sama dengan A sinus theta. Jadi, sudut ini dengan sudut ini sama. Ya. Sama ya. Kalau ini 30 derajat, ini pasti 30. Ya. Kalau ini 37, ini juga 37. Oke, lanjut. Pi Y sama dengan, nah ini ganti nih, pi maksimumnya. Boleh omega A, ya. Boleh omega A cos. Nah, theta. Atau boleh begini, 2 pi per T kali A. Nah, yang di dalamnya juga sama. 2 pi kali T per T. Oke? Nah, nanti T ini dengan T ini sama. Ya. Pi yang ini dengan pi yang ini beda. Nah, kalau ini 3,14, nah kalau ini berarti 180. Ya, bedakan nanti. Oke. Apalagi ini ganti 2 Vf kali A. Nah, cos 2Vf kali T ya, sama ya. Jadi tolong hafalkan rumusnya ini banyak ya, banyak pengembangan. Nah, kalau misalkan lupa ya udah kalian cukup ingat pi y sama dengan pi cos theta. Nanti tetanya ganti-ganti ya kalau sudah ingat ya. Oke, so fisika itu kuncinya ada di hafalan rumus ya. Kalau udah hafal udah jalan dan lancar. Oke? Nah, aturannya adalah theta ya, sudut fase sama, disimpangan dengan kecepatan juga sama. T periode sama ya, kemudian A amplitude juga sama. Oke, supaya kalian mengerti dan memahami konsep ini, maka kita aplikasikan ke dalam perhitungan. Seperti ini. Ya, nih. Oke,
Partikel bergetar dengan amplitudo 5 cm, periodenya 8 sekon, hitung kecepatan getaran setelah bergetar 1 detik. Nah, oke, jadi gini, amplitudenya, amplitudo itu 5 cm, kemudian periodenya adalah 8 sekon, kemudian waktu getarnya adalah 1 sekon. Nah, pertanyaannya, kecepatannya berapa ya? Kecepatannya berapa? Atau Pi-nya berapa ya? Nah, nanti Pi, Y atau Pi saja boleh ya. Pi sama dengan 2pi per T kali A cos theta. Kenapa pakai cos apa? Kenapa pakai ini? Ya, karena di sini ada periodenya. Nah, ini juga sama, 2pi kali T per T ya. Oke, masukkan nilainya. Usah ragu dengan angka 2 kalikan pi kalikan 5 dibagi dengan 8 ya. Kosinus 2pi kali 1 dibagi dengan 8 ya. Oke, dicoret dengan ini ya. Berarti nanti 5 per 4 pi ya. Kosinus pi per 4-nya. Oke, ingat pi ini dengan pi ini beda. Ini 180, ini 3,14 per ya. Tuh. Nah, ini berarti 180 bagi 4, 45 derajat. Nah, hasilnya nanti 5 per 4 pi kalikan dengan setengah akar 2 ya. Hasilnya adalah 5 per 8 pi akar 2. Nah, kalau mau lengkap, boleh begini. Pi sama dengan 5 kali 3,14 akar 2 per 8 gitu ya. Oke, seperti itu ya. Berarti 5 kali 4, 20 gitu ya. Nah, berapa gitu ya? 5 kali 4, 20. 5 kali 7, ini berarti 70. Nah, ini 15 ya. Oke, seperti itu ya. 15,7 akar 2. Nah, oke. Satuannya apa? Satuannya bergantung pada amplitudo. Amplitudo satuannya ada senti, maka ini juga sentimeter per sekon. Begitu ya cara mengaplikasikan konsep atau rumus ya. Kerennya adalah rumus. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, soal nomor 2 nih. Nah, di sini ada benda bermassa 25 gram bergetar harmonik ya, dengan amplitudo 10 cm dan periode 4 detik. Hitung kecepatan maksimumnya. Gampang ini ya. Gampang. Rumusnya begini. Atau saya tulis di dulu. Amplitudo itu 10 cm. Kemudian periode itu 4 sekon. Nah, masa ini tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena belum membahas tentang energi. Nah, oke. Nah, rumusnya adalah 2V per T kali A cos theta atau Pi Y sama dengan 2V A per T cos theta. Oke. Pi ya. Pi akan sama dengan maksimum ya jika nilai cos theta 1 ya. Maka nanti inilah kecepatan maksimum. Maka Pi maksimum ya. Pi maksimum itu sama dengan 2Pi per T kalikan A. Tinggal masukkan, gampang. 2Pi kalikan 10 dibagi dengan 4 ya. Nah, ini berarti 20 per 4 itu 5Pi apa sentimeter per sekon atau 5 kali 1 apa 13,4 ya. 5 kali 13,4 ya. Oh, bukan. 5 kali 3,14 sorry, salah. 3,1 ya, sorry ini salah. Sarubaya, sorry. Ini kalikan 3,14 ya. Berarti ini 20, ini 2. Nah, berarti 7 ya. 7 atau 15,7 cm per sekon. Itu ya. Mirip-mirip dengan yang tadi. Oke, itu kecepatan maksimum ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, soal nomor 3. Partikel bergetar dengan kecepatan maksimum. Nah, di sini berarti ada maksimumnya. Hitung kecepatan getaran saat simpangan getaran 2/3 dari amplitudenya. Kayak ini adalah variasi dengan getaran atau simpangan getaran. Nah, diketahui ini Pi max ya, Pi maksimum itu 10 cm per sekon. Nah, pertanyaannya di sini berapa kecepatannya sih? Ketika simpangannya 2/3 dari amplitudo. Nah, kalau ada soal ini, buat segitiga. Kenapa buat segitiga? Karena kita menurunkan rumus ini berdasarkan trigonometri, ya. Trigonometri, bukan diferensial. Jadi nanti kalian gambarkan ini. Ini berarti X, ya.
Kemudian ini maaf kalau tidak lurus ya. Nih. Nah, ini gambar segitiga. Ini berarti theta. Nah, di sini Y sama dengan 2/3. Nah, perhatikan nih. Kerjakan dari sini. Y sama dengan A sinus theta ya. Y-nya itu 2/3A. Ini juga A. Ini sinus theta. Nah, berarti coret. Maka sinus theta itu bernilai 2/3. Nah, apa itu? 2/3 ini berarti 2. Ini berarti 3. Ya. Ngerti nggak? Karena tegak dibagi miring. Nah, ini bisa dicari. Taruh saja kita sebut X. X berapa? Nah, X bisa dicari dengan akar dari 3 kuadrat. Nah, kalau belum bisa gini, 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Atau kalau sudah paham, ya udah tinggal 9 dikurangi 4. Nah, berarti akar 5. Akar 5 ya nilainya. Nah, sekarang kita punya rumus kecepatan. Kecepatan itu pi y atau pi ya, pi max cos theta. Nah, oke. Kita main segitiga. Tidak usah main kalkulator ya. Nah, pi max-nya adalah 10. 10 ya. Cosinus theta. Nah, lihat dari sini. Cosinus theta itu X per ya, X per ini ya. Atau misalkan ini A, ini B, berarti nanti X per B ya, gitu ya. Nah, ini kalikan dengan akar 5/3. Nah, hasilnya berarti 10/3 akar 5. Apa? Sentimeter per sekon. Gampang kan? Pakai sistem segitiga. Nah, jadi tidak usah pakai kalkulator ya. Karena nanti kalau ulangan pun jangan pakai kalkulator. Apalagi nanti menghadapi ujian-ujian perguruan tinggi. Kalian akan disensor. Ya. HP jangan bawa HP, jangan bawa kalkulator, jangan alat-alat apa? Kecuali alat tulis. Oke, lanjut ke pembahasannya. Kayak di sini ada soal lagi mirip dengan soal nomor 3. Nah, partikel bergetar dengan amplitudo 8 cm. Ini soalnya nggak dirubah-rubah lah. Ribet nanti kalau dirubah. Oke. Amplitudenya berapa? Di sini 8 cm. Nah, hitung berapa jauh simpangan getaran itu ketika kecepatan getaran 3/4 dari kecepatan maksimumnya. Nah, ini pi y sama dengan 3/4 dari pi maksimum. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan simpangannya berapa? Nah, pi sama dengan pi max atau pi y sama dengan pi max cos theta. Oke? Di sini 3/4 pi max. Ini berarti pi max. Ini berarti cos theta. Nah, coret aja. Nggak usah pusing. Nanti cos theta itu bernilai 3/4. Oke? Sama seperti yang tadi getaran. Nah, kita buat ini. Nih, maaf nih. Bengkok. Apa malah? Yang penting menunjukkan tegak tegak miring datar. Ini berarti cos. Nah, ini berarti 3. Ini berarti 4. Yang ini berarti theta. Nah, sekarang tinggal nyari ini berapa? Y-nya. Nah, Y berarti atau apa sajalah notasinya, berarti Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Nah, kalau sudah bisa tidak usah ke sini lama ya. 16 akar dari 16 dikurangi 9 kan? Tuh. 16 dikurangi 9 berapa? Nanti Y-nya itu atau jangan pakai Y ya supaya tidak nyambung dengan simpangan. Ya, kita ganti aja. Ya, kita ganti supaya ngepas ya. Oke. Kita ganti dengan A saja ya. Ini A, ini B, yang ini C ya. ABC ya. Nah, ini berarti A kuadrat, ini A, yang ini A. Berarti akar dari berapa? 7 ya. Akar dari 7 ya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang gunakan ke sini Y sama dengan A sinus theta. Berarti sinus theta itu udah tegak dibagi miring. Nah, masukkan ininya dulu. 8. Nah, sin theta itu berarti akar 7 dibagi dengan 4 ya. Karena miringnya 4 kan. Nah, ini berarti 2 akar 7 cm. Ini cara mudah belajar getaran ya. Cara mudah belajar getaran. Oke, seperti itu jawabannya. Langsung ke pembahasan berikutnya. Oke. Amplitude getaran 12 cm. Oke. Amplitude getaran 12 cm ini
kemudian periodenya T-nya itu 6 sekon. Nah, jika pada suatu saat fase getaran 1/6, nah fase getaran ingat, fase getaran 1/6. Nah, pertanyaannya hitung simpangan, hitung kecepatan. Oke, kita masuk ke sini. Y sama dengan A sinus 2pi T per T. Kenapa saya bisa? Karena T per T adalah fase getaran. Tinggal masukkan. Ya, 12 sinus 2pi. Nah, fase getarannya adalah 1/6. Ya, tinggal nyoret. Maka 12 kali sinus pi per 6. Nah, 180 bagi 6 itu sama saja dengan 12 sinus 30. Nah, sinus 30 adalah setengah. Lanjut ya. Nah, ini berarti 6 cm. Jadi simpangan ketika fase getaran 1/6 itu 6 cm. Ya. Nah, bagaimana kecepatannya? Kecepatannya sama, tinggal ikuti. Ya, 2V kali apa? 2pi kali A per T kosinus theta ya. Nah, 2pi per T. Nah, kali A. Nah, cosnya kan sama. Sudutnya sama. Itu berarti cos 30 ya. Oke, tinggal masukkan 2pi kalikan 12 dibagi dengan 6 ya. Coret dengan ini gampang. Ini berarti 2. 2 kali 2, 4. Kalikan dengan setengah akar 3. Oke, berarti di sini 6 dengan 12 berarti hasilnya 2. 2 dengan setengah berarti hasilnya 1 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Itu 2pi akar 3 cm per sekon. Gampang kan? Oke, itu aplikasi soal-soal atau konsep ke dalam soal. Oke, nanti kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan simpangan kecepatan energi ya. Tenang, pasti mudah kalau kita berusaha. Oke, nomor 6 sekarang. Nah, di sini kecepatan getarannya 1/3 dari kecepatan maksimum. Kayaknya ini diulang ya. Diulang dari soal-soal sebelumnya. Nih. Oke. Amplitudo itu 12 cm. Nah, kemudian kecepatannya pi y itu 1/3 dari kecepatan maksimumnya. Oke? Nah, kalau ada soal ini ya gampang, tinggal buat segitiga karena pertanyaannya ini ya. Oke, buat segitiga. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini theta. Ah, ini berarti ini A, yang ini B. Boleh tertukar ya. A, B, C. Nah, kerjakan dari sini. Pi sama dengan, atau pi Y sama dengan pi mak cos theta ya. Dan ini 1/3. Pi mak, yang ini adalah pi mak, yang ini cos theta. Coret. Nah, maka nilai cos theta adalah 1/3 ya. Oke. Nah, nilai sinnya berapa? Katanya. Kita cari dari sini. Cos theta berarti datar dibagi miring. Nah, ini berarti 1 ya. Ini berarti 3. Nah, ini berapa? Itu akar dari ya. Akar dari 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya. 1 kuadrat itu berarti akar 8 kan? Akar 8 itu berarti berapa? 2 akar 2 ya. Oke, itu. Nah, maka nanti nilai simpangannya tinggal A sinus theta. Ya. A-nya berapa? Masukkan 12 sinus theta. Wis, ditulis lagi. 12 kalikan sin theta berarti A per C ya. A per C. Berarti di sini 2 akar 2 ya. 2 akar 2 per 3. Nah, ini cara dengan ini supaya gampang. 4 ini kalikan 2. Berarti 8 akar 2 cm. Gampang ya. Oke. Asiknya getaran harmonik. Nah, nanti jurusannya apa? Kalian boleh ngambil jurusan fisika, atau jurusan astronomi, atau geofisika, atau geologi. Ini ada hubungannya. Ya. Oke. Dengan getaran, ilmu dasarnya. Nanti getaran gelombang ya. Oke. Disambung. Ya. Nah, itu pembahasan tentang kecepatan getaran dan aplikasi konsep beberapa soal ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan getaran, acceleration of vibration ya. Oke, next video. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe ya, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya, berbagi ilmu.
sebaik-baiknya adalah orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, bila atau bila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Semoga sukses.